Salam sehat, salam PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Saudara, sahabat PKS manapun saja berada. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ataupun menggali ilmu dari Bapak Pekerja kita, yaitu Bapak Rizal. Selamat pagi Pak. Pagi. Kita akan membahas tema itu bagaimana masyarakat harusnya memperhatikan ya Pak. Ya. Apabila membeli obat ke apotek ataupun membeli obat secara bebas. Baik Bapak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Tentunya macam-macam obat itu pasti Pak. Ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu para pengunjung Sakit Nasir semua. Golongan obat itu ada obat bebas terbatas, obat keras, obat pengurangan narkotika. Iya. Kalau bentuk sediaannya, itu ada tablet, Iya. ada kapsul, ada kaplet, kemudian ada sirup. Nah, sirup juga terbagi-bagi banyak. Ada drop, itu juga cairan ya, cairan maksudnya. Cairan itu ada sirup, ada emulsi, ada suspensi, ada juga eliksir namanya. Kemudian ada bentuk lain obat itu seperti suppositoria. Nah, ini yang agak jarang Mungkin masyarakat ya, untuk masyarakat ini agak awam nih. Suppositoria itu dimasukkan melalui lubang hidung, bukan dikonsumsi. Nah, itu dia. Itu macam-macamnya. Ada banyak lagi macam-macam yang lain sebenarnya. Bapak, ini Pak, kadang-kadang masyarakat kita itu kan bisa ada beli obat di luar ya Pak, Ya. apotek, bisa dengan desa ataupun beli bebas ya Pak. Ya. Mohon penjelasannya Pak, bagusnya masyarakat ini harus bagaimana untuk beli obat Pak? Oke. Pertama, jenis obat itu banyak. Ya, ada namanya obat bebas, ada bebas terbatas, ada obat keras, ada golongan obat narkotika. Nah, obat bebas dan bebas terbatas itu bisa dibeli di warung atau di toko obat atau di apotek Tanpa resep ya Pak? tanpa resep ya. Dengan lambangnya, kalau bebas itu lambangnya hijau, bebas terbatas itu lambangnya biru, kemudian keras lambangnya merah. Jadi masyarakat itu memperhatikan lambang ya Pak? Ya, terus memperhatikan lambang itu. Untuk lebih amannya, Ya. tentu obat-obat ini perlu instruksi dari dokter. Alangkah baiknya kita membeli obat menggunakan resep, ya. Tetapi sungguh pun demikian, kita boleh membeli dengan catatan lambangnya hijau atau biru. Nah, kalau lambangnya merah bertuliskan huruf K, itu adalah obat keras. Sebaiknya itu adalah instruksi dari dokter atau orang kesehatan sehingga tepat. Nah, begitu Pak Ibrahim. Dia Pak, untuk misalnya kita atau masyarakat kita memilih obat itu kadang-kadang obat itu ada yang larutannya sedikit keruh ya, atau tabletnya bukan apa Pak, agak berubah warnanya. Itu harusnya masyarakat bagaimana Pak? Oh ya, waktu kiat memilih obat yang baik ya. Untuk memilih obat yang baik, terutama untuk obat sirup. Ya. Kalau seandainya kita memilih obat sirup, yang perlu kali diperhatikan, pegang sirup itu kemudian dikocok. Ya, andai kata dia menggumpal-gumpal atau sedimentasinya, endapannya itu tidak bisa hancur atau larut secara homogen atau sempurna, itu sebaiknya tidak lagi dikonsumsi. Berarti obat itu sudah tidak baik digunakan. Ya. Kalau yang tablet saya Pak? Kalau yang tablet atau kaplet atau kapsul, kita perlu sekali melihat perubahan warna. Biasanya contoh obat antasid atau proma warnanya hijau, kemudian ada bintik-bintik coklat, ada warna sedikit kemerah-merahan, itu sebaiknya tidak lagi digunakan. Walaupun masa expired date atau kadaluarsanya belum sampai. Kemudian jika warna tidak berubah atau obat sirup tadi ketika kita kocok dia tercampur secara sempurna, salah satunya kiranya adalah memperhatikan daftar kapan expired date atau kadaluarsanya. Jika kadaluarsanya itu sudah mendekati, sebaiknya carilah obat yang masih lama. Karena kalau kita bawa pulang takutnya nanti disimpan
menyimpan di rumah. Nah, untuk obat-obat sirup itu perlu sekali diperhatikan. Kalau sudah dibuka itu nggak boleh lebih daripada 7 hari maksimal. Walaupun disimpan di kulkas. Kebiasaan masyarakat betul, Pak. Ya, masyarakat kita kalau membeli obat sirup simpan di kulkas, nanti 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan demam konsumsi lagi. Nah itu nggak boleh digunakan. Ya. Berarti batasnya 7 hari ya Pak? Ya, 7 hari sudah maksimal sebenarnya, karena rata-rata sirup itu adalah mengandung gula, ya, dan pertumbuhan bakteri lebih gampang. Jadi sebaiknya kalau sudah dibuka maksimal 7 hari. Kalau obat yang lain misalnya? Obat yang lain misalnya seperti tablet, kalau obatnya keras itu sebenarnya nggak ada masalah sepanjang tidak masuk angin. Nah, masuk anginnya misalnya blisternya sobek, ya, kemudian bungkusnya rusak, itu sebaiknya jangan lagi. Dan tidak boleh terkena ketika menyimpan di rumah, dan boleh terkena cahaya matahari langsung. Ya, karena itu akan merusak zat khasiat dari obat tersebut. Kita tertarik juga Pak tentang sirup ini Pak. Jadi bagusnya setelah dibukanya kan 7 hari Bapak bilang Pak. Harusnya disimpan di kondisi mana Pak? Ya. Di 7 hari itu Pak. Ya, sebenarnya disimpan pada suhu kamar juga tidak ada masalah. Di kulkas juga tidak ada masalah. Cuma lagi 7 hari. Nah, cuma maksimal kalau sudah masuk angin itu maksimal 7 hari. Dan itu sudah lama. Kalau tidak lagi dikonsumsi, tapi kalau dikonsumsi terus, biasanya obat ini paling banyak gunanya untuk 5 hari sampai 5 hari. Ya, habis itu obat. Yang lain Pak kayak obatnya masuk kandus Pak? Ya, itu golongan suppositoria. Ini yang kadang-kadang orang toko obat, orang apotek lupa menjelaskan kepada si pasien. Obat suppositoria itu biasa dimasukkan melalui lubang dubur. Biasanya bisa untuk anti nyeri, atau mereka yang BAB itu susah, ya, keras BAB-nya dimasukkan melalui lubang dubur. Tapi jangan mulut ya Pak. Ya, nah itu kalau tidak dijelaskan oleh orang toko obat atau apotek itu bisa saja pasien salah mengkonsumsi. Bisa dikonsumsi melalui mulut, sementara masuknya harusnya dari awal. Kemudian satu lagi, penyimpanan obat itu di rumah juga harus di lemari pendingin. Ya, khusus suppositoria. Karena kalau di luar dia biasanya mencair. Atau ketika dibuka, otomatis harus segera kita gunakan. Kalau enggak dia akan mencair dan susah masuknya begitu. Kalau yang obat drop gimana Pak? Obat drop itu juga, obat drop ini juga cairan, ya. Cairan biasanya digunakan untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Dia diteteskan. Nah, itu tuh perlu hati-hati sekali untuk memberikannya kepada anak. Itu perlu juga dikocok obatnya itu supaya dia bercampur mungkin sebelum digunakan. Penyimpanannya sama dengan penyimpanan obat sirup biasa. Nggak boleh lebih dari 7 hari. Untuk keamanannya maksimal 7 hari. Ya. Mungkin mohon Bapak Rizal satu Bapak kita pesan-pesan pada masyarakat kita khususnya Solo ya Pak. Yang harus kita. Oh ya. Pertama yang perlu diperhatikan sekali pesan, ya, konsumsi obat ketika kita sakit tentu harus disiplin, ya, sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Terutama tadi golongan antibiotik itu harus, ya, antibiotik atau antivirus itu wajib habis. Kenapa? Ketika kita konsumsi antibiotik ini akan membunuh kuman secara sempurna di dalam tubuh. Jadi perumpamannya Pak, misalnya separuh antibiotik itu banyak virus atau kuman ini masih pingsan misalnya. Ya, jadi kuman ini kan banyak dalam tubuh ketika kita makan mungkin 1 hari atau 2 hari. Dia sudah mungkin sudah lemah, tapi belum mati. Nah, ketika kita hentikan, maka dia akan menjadi lebih kuat daripada di awal. Itu yang biasa disebut dengan resistensi obat. Itu yang kita takutkan. Makanya ya perlu sekali disiplin. Jadi mengkonsumsi obat golongan antibiotik terutama itu kalau 3 kali sehari itu wajib per 8 jam. Jangan 3 kali sehari seperti yang biasa kita gunakan. Pagi ke rumah sakit dapat obat jam 10, kemudian sampai rumah makan. Jam 1 nanti makan nasi, makan lagi. Rentang waktu jam 10 sampai jam 1 itu tidak sesuai jamnya, harus sesuai jam. Jadi yang 3 kali sehari itu adalah 24 bagi 3, jadi per 8 jam khusus antibiotik. Ya, misalnya ketemunya nanti jam 3 tengah malam, nggak ada masalah. Ya, daripada kita makan 3 kali pagi, siang, malam itu nggak sesuai dengan rentang waktunya.
ya khusus antibiotik ya harus disiplin untuk bisa memberikan efek maksimal terhadap pemenuhan bakteri di dalam tubuh supaya tercapai terapi maksimalnya. Orang bilang pamio masyarakat begini Pak, obat itu adalah racun, itu gimana penjelasannya? Nah, obat itu racun karena di dalam obat itu kan ada zat kimianya. Ya. Kapan dia menjadi racun? Ketika kita konsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan. Contoh, tabletnya harus kita makan 3 kali sehari, 1 tablet kita makan 5 sekali makan, nah itu akan menjadi racun. Tubuh tidak membutuhkan obat seperti paracetamol misalnya. Terus kita konsumsi juga, tentu itu akan menjadi racun karena itu akan mengandung efek samping, menimbulkan efek samping. Sementara tubuh tidak lagi membutuhkan. Ya. Kemudian tambah lagi Pak Indra, yang perlu sekali masyarakat perhatikan, ketika obat habis, kemudian penyakit masih ada, jangan serta-merta kita membeli obat sesuai dengan yang kita konsumsi sebelumnya. Kembalilah ke dokter supaya dokter tahu barangkali mungkin ada penyakit tambahan atau obat yang kita konsumsi pertama tadi tidak semua perlu kita konsumsi lagi, makanya harus kembali ke dokter. Jangan nanti masyarakat kalau sudah dapat 5 item obat dari dokter, kemudian dia konsumsi obat itu habis, dia beli 5 item lagi sesuai dengan yang ada itu tadi, sementara tubuhnya belum tentu membutuhkan 5 item itu. Makanya itu yang akan menjadi racun bagi tubuh ketika tubuh tidak membutuhkan zat obat tersebut. Kemudian juga ada satu lagi, perlu sekali memperhatikan kapan obat itu expirednya. Ya, perlu sekali. Ya, kemudian satu lagi, kalau obat itu tidak ada tulisan bahasa Indonesianya atau izin POM-nya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanannya, sebaiknya itu tidak dikonsumsi karena obat Cina itu banyak beredar sekarang. Nah, itu barangkali yang perlu diperhatikan selain dari disiplin paling penting sekali. Ya. Berarti obat dari luar tuh ya Pak, harus ada izin dari Indonesia. Harus ada izin. Ada keterangan bahasa Indonesia. Ya. Ya setidaknya ada tulisan izin dari POM. Ya. Baik Bapak Ibu masyarakat yang menonton ini, mudah-mudahan kita semua terbuka demikian Pak. Ya, cerdas kita dalam memilih obat. Kemudian kita juga bijak dalam mengkonsumsi obat, sehingga obat itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara, semoga kita selalu diberi oleh Allah SWT kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa pada hari selanjutnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.